Alhamdulillah, Masya Allah pemirsa Syariat dimanapun Anda berada, kita kembali lagi bersama saya Bunda Aida Syafira dan juga suami saya Ustaz Taufikur Rahman. Abi, jazakallah khair, tadi sudah dibahas dari Al-Quran langsung Allah yang berfirman ya. Sudah sedemikian jelas hukum-hukumnya tentang batasan-batasan aurat dan juga siapa saja yang boleh melihatnya. Jadi mulai sekarang insya Allah ya, kalau dulu mungkin belum ngaji, belum tahu ilmunya, masih pegangan tangan dengan laki-laki yang bukan mahram ya kan, masih ketemu dengan ipar, masih dibuka kerudungnya. Sekarang sudah jelas dalam Al-Quran tadi, surat-suratnya sudah Abi bacakan. Nah sekarang Bunda mau bacain pertanyaan dari netizen ya. Ayo, Abi jawab ya. Insya Allah, sama-sama. Baik, ini Ustadz, saya ingin memakai syar'i dan bercadar katanya. Tapi suami saya ingin saya memakai baju yang simpel dan celana jeans agar terlihat menarik. Nah, apakah saya harus mematuhi suami saya atau bagaimana Ustadz? Ya, pertama di dalam Quran surat ke-31 juz ke-21 ayat ke-15 di mana Allah Ta'ala memberikan gambaran dalam ketaatan. Jangankan sama suami termasuk sama orang tua. Wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laisa laka bihi ilm fala tuti'huma. Dan ketika orang tua kamu memaksa kamu untuk syirik kepada Allah, dia orang tua kamu nih, memaksa buat melenceng dari aturan agama, Quran memerintahkan fala tuti'huma. Maka janganlah Anda patuh kepada kedua orang tua kamu. Berarti dari dalil ini surat Luqman ayat ke-15 termasuk juga buat para akhwat. Kalau misalkan akhwat sudah mengerti bagaimana sanksi, ancaman buat orang yang membeberkan, mengobrol auratnya, lantas suami meminta untuk kita berpakaian lepas aurat, dalam arti kata ya tidak berhijab. Nah sementara kita mengerti, maka boleh di dalam Quran janganlah kamu patuhi suami kamu. Nah, sebenarnya dilema juga ya kalau dalam rumah tangga seperti itu antara patuh sama suami atau mengikuti hukum agama. Didoakan suaminya ya, mudah-mudahan mendapatkan hidayah. Didoakan dan sambil didiskusikan. Betul. Kalau bisa jangan hanya berdua, Bun. Ajak guru ya. Ajak guru siapa yang kira-kira suaminya mau untuk mendengar kata-kata ustadz atau ustadzahnya. Insya Allah kita doakan ya Bi ya, mudah-mudahan suaminya mendapatkan hidayah dan istrinya boleh berhijab. Apalagi istrinya pengen bercadar, Masya Allah. Yang kedua Bi, saya pernah renang nih sama teman-teman. Nah sehabis renang di tempat bilas kan bareng-bareng tuh. Terus nggak sengaja saya melihat aurat teman saya. Gimana hukumnya? Ya, tadi di Quran surat An-Nur ayat ke-31 bagian-bagian yang boleh kita terbuka. Ya, tentunya terbuka dalam arti yang sifatnya umum. Umum, contoh ya terlihat rambut. Tapi ketika masuk kepada bagian aurat-aurat yang inti, contoh yang namanya perempuan payudara, laki-laki ya jelas misalkan zakar atau perempuan farjinya. Nah ini tetap harus dijaga. Kalau nggak sengaja, udah jangan diteruskan. Bun, ada sahabat Nabi yang namanya Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Beliau dapat gelar dari Rasulullah agak beda. Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu an, Sayyidina Umar radhiyallahu an, Sayyidina Utsman radhiyallahu an. Tapi giliran Sayyidina Ali dua. Radhiyallahu an wa karamallahu wajhah. Artinya apa? Semoga Allah meridhoinya dan memuliakan pandangan wajahnya. Kenapa mendapatkan gelar dari Nabi begini? Karena terkenal Sayyidina Ali saudara sepupu Nabi yang dari masih kecil paling jaga auratnya. Bahkan di dalam sejarah disebutkan untuk matanya saja sampai nggak ngelihat kepada kemaluannya. Masya Allah, luar biasa. Itu gimana ya? Gelarnya rada beda. Wa karramallahu wajhah. Menjaga kemuliaan. Menjaga yang namanya aurat itu. Padahal laki-laki itu. Jadi kecuali kalau misalnya nggak sengaja beristighfar langsung ya biar mohon ampun ya. Baik, yang ketiga. Nah ibu-ibu nih banyak katanya biasanya kan kalau nggak sempat ke warung ada tukang sayur nih di depan rumahnya. Langsung aja dilari kan pakai daster doang misalnya. Pakai sendal jepit. Lupa dia sama kaos kakinya. Nah, gimana tuh Bi? Batasan-batasannya kepada gimana? Para akhwat, terutama untuk para bunda solihat, tolong diingat yang namanya kaki termasuk bagian aurat. Ini banyak yang kadang-kadang mohon maaf ya, hijabnya sudah syar'i,
ya, kemudian juga bajunya sudah syar'i, tapi begitu selfie, kakinya kelihatan. Bukan berarti nggak boleh kelihatan kakinya, tetap bagian yang harus tetap ditutup. Nah, caranya ya makanya di saat berhijab tetap jangan lupa untuk kaos kaki terhadap perempuan. Iya, Masya Allah. Kenapa, Bun? Iya benar memang. Iya. Bagus sekarang gaya-gaya Korea gitu kan. Tapi insya Allah inilah jadi, gunanya tayangan jadi kita ya. Jadi ke Margonda beli markisah. Kayaknya banyak yang berasanya. Insya Allah. Makanya kita berharap tayangan kita ini menjadi tayangan yang bermanfaat. Amin, ya. amin. Kalau belum tahu insya Allah nggak jadi dosa, Bi. Ya kan? Ya. Ini makin luar biasa, makin menarik sekali tentang bahasan auratmu, kemuliaanmu. Alhamdulillah Sobat Muslim dimanapun Anda berada, para pencinta Share It. Masih bersama saya Bunda Aida Syafira dan juga Ustadz Taufikur Rahman. Kita kembali lagi dengan tema kemuliaanmu auratmu. Ya. Nah kali ini Bunda mau bacain ada pertanyaan-pertanyaan dari kru juga nih. Iya dong, Masya Allah. Makanya nih minta fishball-nya Mbak. Nah. Oke, terima kasih. Kita ambil dulu nih pertanyaan-pertanyaannya. Oke. Bunda yang bacain apa Abi yang bacain? Sama aja yuk. Bunda ya. Kan? Bismillahirrahmanirrahim. Ustadz, teman wanita saya dulunya gemar memakai celana ketat, sepatu boot, dan masih sembarangan memakai hijab. Nah, tapi kini dia sudah mengenakan hijab syar'i. Apakah wajib baginya untuk menghapus foto-foto lama di sosmed? Nah ini masih banyak yang begitu ya, Bi? Gimana, ini Bi? Bicara tentang hijrah di Quran banyak Allah abadikan. Ada di surat Al-Baqarah ayat 218, ada surat An-Nisa di ayat 100, di mana Allah Ta'ala berfirman, innalladzina amanu walladzina hajaru wajahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatullah wallahu ghafurur rahim. Yang artinya innalladzina, sungguh orang-orang yang mereka beriman, kemudian setelah beriman innalladzina amanu walladzina hajaru, dia berhijrah. Dan di saat dia sudah berhijrah, yang tadinya berpakaian yang tadi ditanyakan, kemudian wajahadu, dia istiqomah, dia berjuang penuh dengan kehijrahannya. Bagaimana foto-foto masa lalunya supaya tidak tergelincir menjadi maksiat jariah, karena biar bagaimana walaupun itu foto-foto lama orangnya masih dia juga. Tolong juga kepada para akhwat yang sudah berhijab, udah usia 50 tahun, udah usia 40 tahun, kadang kan kalau di Facebook di saat setahun diingetin muncul lagi tuh. Nah kadang-kadang muncul tuh foto-foto berhijab, mohon maaf yang gak berhijabnya di masa 10 tahun yang lalu. Atau kadang-kadang mohon maaf ketemu foto dari temen dulu. Foto di usia masih 8 tahun, foto di usia masih 12 tahun. Ini kadang-kadang malah saya pada prihatin, malah di-share. Untuk orang lain yang gak tahu jadi tahu. Nah yang ada aja di saat kita sudah berhijrah, maka kita berjuang di antaranya menghapus foto-foto yang kira-kira bisa kita hapus. Insyaallah, ya. Tujuannya apa? Jangan sampai di saat orang yang lawan jenis kita, yang bukan mahram kita, melihat foto-foto seksi kita, timbul nafsunya, rangsangannya, birahinya. Nah, itu khawatir menjadi maksiat jariah. Ayo mulai sekarang delete semuanya, hapus-hapusin. Oke. Sudah berhijrah, istiqomah insyaallah. Istiqomah emang berat ya, Bi? Yang ringan apa, Bi? Istirahat. Kita ambil lagi ya, baca lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, pertanyaannya untuk Bunda ini katanya. Nah, sini yang bacanya. Gitu. Aduh. Kenalin UAS, Ustazah Aida Syafira. Oh iya. Ya, baik. Ini pertanyaan untuk Bunda UAS ya. Ustazah Aida Syafira, saya punya anak remaja yang belum mau dan menolak berhijab. Bagaimana pendekatan Bunda terhadap anak-anak untuk menjaga auratnya? Nah, tolong Bun disampaikan. Kayak kita juga kan punya anak perawan juga, punya anak gadis. Masya Allah, alhamdulillah tugas bagi orang tua itu berat ya. Terlebih kita diberikan amanah anak. Baik anak perempuan maupun anak laki-laki semua tanggung jawabnya sama. Maka dari itu di rumah harus bisa disebut baiti jannati.
guru yang paling baik, guru pertama Madrasatul Ula itu adalah orang tua, ibu khususnya. Karena yang paling banyak di rumah adalah ibu. Tapi tanggung jawab itu bukan hanya kepada ibu saja, tapi juga kepada abinya. Walaupun sesibuk apapun orang tua, karena yang pertama yang harus kita kenalkan kepada anak-anak kita adalah tentang akhlak, tentang iman. Ya, jadi kalau misalnya dari kecil orang tuanya sudah mengajarkan, nak ini loh batasan auratmu, nah ini loh yang diperintahkan oleh agama, ini loh yang diperintahkan oleh Allah, ini loh yang dilarang oleh Allah. Insya Allah kalau sedari kecil kita memberikan arahan, kita bukan hanya menyuruh ya, tapi juga memberikan contoh, mengajak. Sesuatu hal yang baik itu harus datang dari lingkungan terdekat dulu, keluarga, terlebih dari orang tua. Insya Allah kalau dari awal, dari kecil kita sudah mengajarkan seperti itu, mencontohkan juga. Jangan kita menyuruh, ayo anak-anak di sekolahan udah wajib berhijab, ibunya ngantar ke sekolah nggak pakai hijab gitu kan. Nah ada yang begitu juga, tapi insya Allah banyak juga datangnya hidayah itu dari anaknya. Karena dari TK misalnya ngajak anaknya ke TK ternyata, Bu sudah harus berhijab nih. Nah itu memang dari tugas itu memang harus datangnya dari orang tua. Seperti itu. Duduk lesehan, makan mie, mudah-mudahan bisa dipahami. Baik kita tanya lagi Bunda Aida untuk yang di sini. Pertanyaan selanjutnya ya Bi. Iya udah dong, itu udah terjawab insya Allah. Ayo lanjut. Saya kira Bunda yang nanya jawab terus. Enggak dong, kan Abi Ustadznya. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Ustadz saya seorang perempuan usia 45 tahun. Lagi lucu-lucunya nih ya. Sampai detik ini belum ada keinginan memakai hijab. Subhanallah. Apakah salah jika saya berpikir tidak perlu menutup aurat? Yang penting kan bisa jaga diri. Dan tetap menjadi perempuan yang terhormat. Nah, ini ada banyak peribahasa. Yang penting lah hatinya gitu kan. Nah gimana tuh menurut agama kita? Ya, kepada ibu yang bertanya, juga sahabat syarik dimanapun Anda berada, makanya kata Abdullah ibnu Abbas, di dalam Quran ada 3 perintah Allah yang harus selalu berangkai. Ya, selalu berangkai. Mana? 1, patuh Allah, ati Allah wa ati Rasul. Patuh kamu kepada Allah dan patuh kepada Rasulullah. Salat dan zakat. Allah dan orang tua. Nah, ini ada kata-kata patuh kepada Allah dan patuh kepada Rasul. Ya, Ustadz, kan yang namanya Allah hanya memerintahkan sholat, kemudian zakat, puasa, haji. Nah, kemudian secara hijab di Quran nggak detail. Nah, disinilah jadi antara Allah dan perintah Rasulullah dengan sunnahnya harus seiring sejalan. Walaupun itu sudah berakhlakul karimah, tapi di saat hijab kita terbuka, yang pada itu aurat harus ditutup, maka ya tetap akan menjadi rugi Bunda. Dosa tetap dosa, ya. Harus seimbang, harus balance. Masya Allah. Yuk lanjut. Masih bisa ya satu lagi Masih. Ya? Oke. Senang kalau banyak pertanyaan ini berarti orangnya antusias semua ya. Oke, Ustadz bagaimana hukumnya ibu-ibu yang cepol kerudungnya kayak punuk unta? Cepol. Apa ya, pakai apa ya? Baik. Tinggi gitu. Itu hadisnya sahabat syarik dimanapun Anda berada. Nisaun kasiyatun ariyatun mumilatun mailatun kaasnimatil bukhtil mailah. Perempuan yang berpakaian tapi telanjang, berlenggak-lenggo, suka merayu atau demen dirayu, lantas dia punya palanya kaasnimatil bukhtil mailah, seperti punduk onta. Dengan tujuan tabarruz berlebihan, maka dalam hadis yang tadi saya bacakan, sekarang pun dikuatkan lagi, la yadkhulna jannata. Perempuan yang demikian enggak berhak masuk ke dalam surganya Allah. Nauzubillah. Masih dapat satu lagi, Bu? Bisa insya Allah ya. Yuk. Oke, kita cari lagi. Bacakan lagi pertanyaannya. Nah, Ustadz, gigi termasuk aurat nggak? Karena saat ini saya harus menggunakan behel gigi untuk tujuan merapihkan barisan gigi. Ini tujuannya merapihkan nih. Ya, seluruh anggota tubuh kecuali wajah dan telapak tangan. Nah, maka di saat bagian wajah di dalamnya ada mata, ada hidung, ada gigi, termasuk yang boleh terlihat. Apalagi tujuannya adalah merapihkan gigi, ya bukan untuk gaya-gayaan. Ini masih ada kayaknya, masih bisa nih waktunya ya. Ayo. Satu lagi, masih ada nggak pertanyaannya? Alhamdulillah. Sudah habis jangan ada. Ayo. Oke, ini dia. Ustadz, dalam Islam perempuan diperintahkan menggunakan hijab, akan tetapi di kantor saya melarang memakai hijab. Nah, bolehkah saya melepas hijab
pada saat bekerja aja. Ya. Gitu, buka tutup nih kayak warung. Ya, dalam Quran surat Al-Baqarah ayat ke-208 Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kafah. Wahai sekalian orang-orang yang beriman, masuklah agama Islam dengan kafah, keseluruhan. Jadi di saat memang tempat kantor kita melarang untuk kita berhijab, tinggal pilih. Kalau memang hijrahnya masih setengah-setengah, berarti terjadilah jadi buka tutup. Kayak jalur puncak aja, begitu kan? Nah, akan tetapi kalau misalkan pengen maksimal, insya Allah di Quran surat Hud ayat ke-6, Allah pun janji, jangankan manusia yang berakal, binatang yang melata, udah Allah siapkan rezekinya. Selama ada ikhtiar, mau istiqomah, insya Allah ikan mas koki berwarna-warna. Rezeki nggak kemana-mana. Insya Allah. Ya. Jadi jangan takut, pintu rezeki Allah itu luas sekali, banyak sekali ya. Jadi mudah-mudahan kalau misalnya sudah istiqomah, pindah ke tempat yang lain, Allah pasti kasih rezekinya ya kalau kita mau taat. Tanpa terasa ini waktunya udah habis ya, nih. Bunda. Masya Allah ya. Padahal kita masih pengen lama-lama. Insya Allah besok kita ketemu lagi ya pemirsa ya, dengan topik dan pembahasan yang berbeda pastinya. Dan yang ingin mengirimkan pertanyaan bisa langsung ke Instagramnya Muslim TV ya, ke mnc.muslimtv. Oke, Bi. Saya Aida Syafira dan juga Ustaz Taufikur Rahman. Ya. Kita ketemu dan lagi. Jangan lupa pesenin juga mandala alal khair kafailihi. Siapa orang yang udah nonton kebaikan, memang nama share it, di-share lagi, di-share lagi. Biar betul-betul menjadi jariahnya yaumil qiyamah. Insya Allah, Masya Allah. Mohon maaf lahir dan batin bila ada kekurangan dan khilafan dari kami. Insya Allah kita jumpa lagi besok ya. Saya Aida Syafira, Ustaz Taufikur Rahman, pamit undur diri. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.